Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stephen Alfandi Pranata dengan NIM 18120586. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dari aplikasi saya yang berjudul aplikasi penyewaan berbasis website di toko Kemania atau Kemania. Untuk mata kuliah tugas proyek pemrograman. Lanjut. Apa itu Kemania? Kemania adalah sebuah website yang menyediakan jasa sewa kamera secara online yang bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam mencari alat kamera yang ingin disewa tanpa harus mengecek ke toko. Dengan aplikasi ini, pelanggan tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan stok yang ada pada toko dan kekurangan informasi terhadap alat yang ingin sewa. Jadi tujuan Kemania ini sebenarnya untuk menjangkau para pelanggan yang biasanya itu bingung terhadap uh, kamera mana yang sesuai dengan kebutuhannya, dan dia kadang juga bingung memilih toko yang cocok buatnya. Nah, dengan adanya Kemania ini, jadi para pelanggan itu tidak perlu jauh-jauh ngecek ke setiap toko sesuai yang ingin dia cari. Jadi dengan membuka websitenya, para pelanggan bisa mencari referensi yang sesuai kebutuhannya. Apa saja sih fiturnya? Pada user pelanggan di sini, jadi pelanggan itu dapat melakukan registrasi dan login ke dalam aplikasi. Yang kedua, pelanggan dapat melihat produk-produk yang disediakan aplikasi. Jadi produk ini maksudnya adalah list barang yang tersedia untuk disewa. Pelanggan juga dapat menghapus barang, menambah, serta mengedit yang ada di keranjangnya. Selanjutnya itu pelanggan dapat melihat riwayat penyewaan di dalam aplikasi. Pelanggan dapat melakukan booking kamera dan dapat mencetak bukti booking. Jadi si pelanggan ini bisa nyetak saat dia udah menekan tombol booking atau udah setuju ingin membookingnya. Maka pelanggan tersebut akan mendapatkan sebuah bukti kalau dia itu sudah melakukan proses booking. Nah, fitur selanjutnya adalah admin, user admin. Admin di sini dapat melihat list nama pelanggan yang ada di aplikasi. Yang kedua, admin dapat melihat profil pelanggan. Tiga, admin dapat menambah produk-produk di aplikasi. Yang keempat, admin dapat menghapus produk yang telah dipost. Yang kelima, admin dapat mengubah deskripsi produk. Yang keenam, admin dapat memblokir akun pelanggan. 7. Admin dapat melihat riwayat penyewaan pelanggan. Dan selanjutnya, admin dapat melihat informasi durasi penyewaan pelanggan. Dan juga admin dapat mengubah harga barang. Jadi di sini sebenarnya admin itu lebih dikatakan sebagai pemilik toko. Lalu karyawan itu yang menjalankan. Fiturnya sama seperti admin. Cuman ada beberapa yang tidak dimiliki oleh yang tidak dimiliki oleh karyawan, yaitu mencetak laporan yang dari si pelanggannya itu atau informasinya juga ya. Nah, ini karyawan juga memang seperti sama ya tadi, yaitu dapat melakukan login, karyawan dapat menambah produk yang tersedia, karyawan dapat melakukan penghapusan produk yang tersedia, dapat membuat pencatatan durasi penyewaan, dan karyawan juga bisa menonaktifkan akun pelanggan. Juga karyawan dapat menghapus produk yang telah dipost dan karyawan bisa mengubah harga barang. Nah, berikut adalah tabelnya. Tabel yang digunakan di sini ada 6, yaitu akun, keranjang, produk, sewa, dan kategori sama merek. Tabel akun di sini dipakai untuk menampung dari username para user ya. Jadi jadi admin, karyawan, dan user itu digabung jadi disimpan dalam tabel akun ini ya. Yang membedakan itu adalah level. Untuk level pelanggan itu adalah level 3, sedangkan karyawan itu 2 dan admin 1. Nah, di sini juga ada status akun ya. Status akun ini untuk memblokir akun pelanggan saja. Selanjutnya adalah keranjang. Keranjang ini untuk menampung barang yang
dipilih oleh pelanggan, kemudian dimasukin ke dalam tabel keranjang ini untuk pada pada halaman keranjang. Tapi saat ditekan pada saat udah ingin melakukan check out, status keranjang yang awalnya dari P menjadi ini check out. Jadi pas dia kembali ke halaman keranjang, maka dia nggak bisa melihatnya lagi karena statusnya adalah sudah check out. Lalu selanjutnya adalah merek. Merek ini untuk menampung merek-merek apa saja yang telah ditambahkan oleh si admin atau karyawan. Begitu juga dengan kategori. Produk di sini untuk menyimpan, jangan tampil produk ini untuk menyimpan produk yang tersedia untuk yang disewa. Jadi di sini ada relasinya ya, relasi dari ID produk menuju ke keranjang, akun yaitu ID user, ke korengkenya di tabel keranjang itu ID user. Nah, yang sedikit berbeda itu adalah di tabel sewa. Kenapa tabel sewa nggak ada relasi, sedangkan entitasnya aja sama? Ada beberapa yang sama. Soalnya kemannya tabel sewa ini untuk menampung data yang produk yang disewa. Jadi kalau kemarin saya coba untuk menambah satu produk bisa, tapi kalau dari keranjang lalu check out itu bisa total barangnya ada 2 jenis, itu tidak mau masuk karena relasi pertama. Yang kedua lalu indeks. Jadi saya melepaskan relasinya dan juga indeksnya baru bisa, jadi dia data double gitu. Yang membedakannya adalah di bagian ID sewanya. Oke, setelah ini maka saya akan mendemokan aplikasi saya pada kemana ini. Ya, ini adalah demo dari ini, dan ini adalah tampilan halaman awalnya ya. Jadi di sini ada foto, ini statis ya. Jadi di sini ada kamera, tas, memori, lensa, aksesoris, dan tripod. Ini ada beberapa jenis ya. Oke, kita langsung ke produk ya. Ya, ini adalah halaman produk. Di sini ada beberapa produk ya, ada 5 ya di sini yang tersedia. Itu ada tripod, lensa, kamera, dan ini ada kamera mirrorless ya. Di sini ada kategori, jadi pas kita mengklik ini dengan berdasarkan kategori, maka dia akan langsung ke sort ya. Yuk. Nah, ini saat kita ingin menambah yang ingin kita sewa ya. Jadi di sini kan kita statusnya belum login ya. Kalau ini sudah di login, maka nanti tombol ini berubah menjadi logout. Oke, coba kita ingin lensa sewa ya, mau sewa lensa ya. Nah, maka di sini kita harus login dulu karena itu sessionnya belum ada ya. Coba kita login user. Oke. Nah, maka kita kembali ke awal tapi sudah melakukan login ya. Oke, kita ulangin lagi, jadi kita tambahin. Nah, ini adalah masuk ke halaman keranjang ya. Ini keranjang, jadi kita masih bisa menambah dan mengurangi jumlah produk yang ingin tambah. Nah, ini akan langsung kehitung berapa sih total harga untuk persatuannya ini. Coba kita pilih 2 ya. Nah, ini kita check out. Nah, data berhasil. Nah, ini kan sudah ke halaman check out, tapi kalau kita kembali ke halaman chart, itu sudah tidak ada lagi karena status keranjangnya udah melakukan check out. Tapi kalau chart ini akan tampil kalau status keranjangnya adalah P atau pesan lah ibaratnya itu. Kita lanjut ke check out ya, ini barang yang ingin kita sewa ya. Jadi jumlahnya 2 dan harga satuannya 50, jadi harganya 100.000. Nah, kemudian kita pilih tanggal. Di sini udah ada informasi dari data penyewa. Ini data-data saya. Ya, sebagai contoh ya. Kayak kita pilih, misalnya kita mau sewa dari tanggal sekarang ke tanggal 20 ya. Jadi coba kita sewa dari tanggal sampai tanggal 23 ya. Kita pilih.
Jadi kan kalau tanggal 20 ke tanggal 23 itu ada 4 hari, dari tanggal 20, 21, 22, dan 23. Jadi ada 4 hari. Ini data berhasil masuk. Nah, sini ada informasi juga. Ini ada barang yang ingin kita sewa dan ini ada jumlah hari yang kita sewa. Jadi 50.000 dikali jumlah, dapatlah total jumlahnya, total harga jumlah. Nah, karena kita sewanya 4 hari dan harga per harinya itu 100.000, jadi 100.000 kali 4 dan harganya 400.000. Nah, ini kita telah melakukan booking ya. Booking barang yang ingin kita sewa. Nah, selanjutnya kita hanya perlu mencetak buktinya sebagai bukti kalau kita itu udah booking. Terus kita pada saat datang ke toko, jadi kita tinggal menunjukkan bukti kalau ini kita sudah booking. Jadi barangnya kita tinggal ambil. Kenapa saya tidak memberikan fitur pembayaran? Karena saya berpikir itu adalah untuk keamanan juga ya, atau beberapa batasan juga yang saya pertimbangkan. Jadi lebih baik saya untuk pembayaran tetap harus di toko dan sebagai jaminan ya, biasa surat-surat berharga gitu itu tetap di toko. Karena kalau dengan secara online gini takutnya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya kita cetak bukti. Nah, ini adalah bukti notanya yang nanti bisa dicetak juga ya di button cetak ini. Jadi ini udah ada tadi, sama seperti yang di halaman sebelumnya. Jadi pada saat kita klik cetak, maka filenya akan berubah menjadi PDF. Nah, seperti ini. Oke, mungkin ya ini adalah tampilan halaman admin ya. Jadi ini halaman loginnya, jadi kita login sebagai admin. Ya di sini ada tampilan beberapa ya. Kalau ini masih statis ya, ini cuma halaman awal, jadi cuma gambaran biasa. Oke, kita lanjut ke ini. Jadi ini ada kategori. Nah, si admin ini bisa nambah kategori sama seperti karyawan juga ya. Lalu ada merek. Lalu selanjutnya ada list penyewa. Nah, tadi kan kita udah sewa ya, ini nama saya tadi. Nah, jadi udah ada sewanya sini, masuk ke dalam list penyewa. Nah, untuk yang orang yang telah mendaftar itu ada 10 orang. Jadi ini yang dihitung itu yang pelanggan saja ya, yang level usernya sama dengan 3. Dan yang di booking itu ada 6 barang jumlahnya. Lanjut. Nah, di sini ada usernya ya nih tadi ya. Nah, jadi si admin ini juga bisa mematikan akun user. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan status akunnya kan aktif. Nah, ini kita matiin. Oh, URL-nya masih salah. Tapi saat kembali statusnya udah langsung mati. Tadi cuma masalah di bagian URL-nya. Ya ini tadi yang akun satu itu udah statusnya udah deaktif ya. Kemudian ada produk. Nah, di sini si admin dapat menghapus ya ini. Dapat hapus produk, juga dapat edit. Oh, URL-nya juga salah. Tapi langsung kehapus. Nah, tadi itu nggak bisa kehapus, kenapa? Karena datanya itu masih digunakan oleh para member, jadi harus dihapus, tunggu nggak ada yang sewa baru bisa. Jadi sini bisa ngedit dan hapus. Terus admin juga bisa nambah ya. Nah, yang membedakan juga di sini yaitu di bagian fitur ini dengan karyawan. Jadi kalau admin bisa mencetak laporan, sedangkan karyawan itu tidak bisa mencetak laporan. Jadi kesimpulannya, aplikasi Cam Mania atau persewaan kamera adalah sebuah website
yang berguna untuk para masyarakat atau pelanggan yang sedang membutuhkan referensi dan tempat sewa kamera terpercaya. Jadi dengan adanya Kemannya ini, masyarakat tuh jadi gampang nyari kamera yang sesuai kebutuhannya ya, terus dan percaya juga karena deskripsi dan itunya sesuai. Selanjutnya ada saran. Mungkin kedepannya nanti aplikasi Kemannya ini dapat mempermudah pada proses pembayaran. Jadi rencananya mau dikasih fitur pembayaran seperti GoPay. Di GoPay gitu, jadi ngisi saldo, maka saldo itu akan tersimpan di akun kita. Nah, kita jadi pembayaran secara online tanpa harus bayar secara tunai di toko. Jadi tinggal ngambil aja dengan bukti di notanya itu kalau sudah lunas. Selanjutnya itu dapat meningkatkan dari segi keamanan. Nah, segi keamanan ini maksudnya di bagian proses jaminan. Jadi kalau udah nyewa, biasanya kan harus melakukan proses jaminan ya, seperti surat-surat ke STNK dan lain-lain itu untuk disita sementara oleh toko. Nah, ini maksudnya meningkatkan ini, jadi kita tanpa harus membawa surat kita ke sana untuk ditahan sementara, jadi secara online kita udah terpercaya. Tuh. Selanjutnya ada nambah banyak fitur untuk depannya. Jadi fitur depannya ini kedepannya nanti ya seperti profil pakai admin, jadi bisa mengubah apa data data user dan lain-lain. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Demikian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.